Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwah fillah, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa sekarang kita sudah berada di hari-hari paling mulia di antara hari-hari dunia, yaitu kita berada di hari-hari pertama dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang Nabi SAW menyatakan bahwasannya amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari-hari ini adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah dan paling mulia. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, beliau SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya para ulama menyebutkan yang paling mulia nilainya di hadapan Allah, melainkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya, "Wal jihad fisabilillah ya Rasulullah?" Apakah jihad fisabilillah juga dikalahkan oleh amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah? Nabi mengatakan, walal jihad fisabilillah. Tidak pula amalan-amalan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dapat dikalahkan oleh jihad, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' minha bi syai'in. Yang akan menyamainya adalah kecuali seorang laki-laki yang keluar berjihad di jalan Allah. Dia membawa dirinya, membawa hartanya, membawa jiwa, raga dan hartanya, dan dia tidak kembali dengan suatu apapun. Ini menunjukkan keagungan amalan-amalan saleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Selain puasa Arafah, ada satu ibadah yang sangat agung, yang begitu besar keistimewaan dan kekhususannya yang ada pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yaitu al-udhiyah, an-nahar, yaitu melakukan udhiyah dan an-nahar, menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban, menyembelih hewan kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kaum muslimin dimuliakan Allah, paling tidak jikalau kita bertanya apa hikmah kenapa kita dianjurkan untuk melakukan kurban di hari Al-Adha, di hari ke-10, tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, maka bisa jadi kita sebutkan, para ulama menyimpulkan paling tidak ada 4 hikmah kenapa kita dianjurkan untuk berkorban di hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah, fi yaumin nahar wa yaumil udhiyah. Yang pertama di antara hikmahnya adalah meneladani dan mengikuti sunnah al-khalilain, 2 nabi kekasih Allah. Yang pertama, meneladani Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam al-Khalil, manusia pertama yang karena sebab beliau Allah kemudian mensyariatkan kurban ini, di mana beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya dalam rangka membuktikan kecintaan, ketaatan dan ketundukannya kepada Allah. Dan kemudian beliau pun melaksanakan, dan akhirnya Allah menggantinya dengan sembelihan yang mulia. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Khalil, di mana beliau sendiri dalam hadis diceritakan dan disebutkan, dhaha Rasulullah SAW bikabshaini amlahaini aqranaini zabahahuma bi yadihi, di mana Nabi telah menyembelih, berkorban dengan menyembelih 2 ekor kambing kibash yang begitu gemuk, berwarna putih, bertanduk, dan Nabi menyembelihnya dengan kedua tangannya. Jadi ibadah kurban hikmah pertamanya mengikuti sunnah 2 nabi yang mulia kekasih Allah, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang kedua, dalam rangka kita berkurban, hakikatnya kita sedang mengagungkan syiar di antara syiar-syiar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar ajaran Allah itu muncul dari ketakwaan hatinya. Dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa inna dzalika min taqwal qulub."
Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu muncul dari ketakwaan dirinya. Dan berkorban adalah syiar Allah. Ketika manusia berkorban di tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah dan melakukan udhiyah, maka itu adalah syiar yang agung, dan itu adalah tanda manusia memiliki ketakwaan di dalam hatinya. Yang ketiga, di antara hikmah kenapa kita harus berkurban atau melaksanakan kurban adalah dalam bentuk merealisasikan syukur kita kepada Allah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran agar mereka mensyukuri nikmat Allah dengan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Maka ketika orang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, kemudian dia berkurban, itu adalah bentuk dari realisasi syukurnya kepada Allah. Karena itulah kalau ada seorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mampu untuk berkurban, dia memiliki keluasan rezeki dan harta, ternyata dia tidak berkurban, Nabi ancam. Beliau bersabda, man wajada sa'atan, siapapun dari umatku yang memiliki kemampuan keluasan rezeki, falam yudhahi, dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, orang ini jangan sampai tidak pantas mendekati tempat salat kami. Artinya saking kerasnya tekanan dari Nabi, orang yang mampu untuk berkorban sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Sebagian salaf mengatakan al-udhiyah laysat bihatmin. Udhiyah, menyembelih hewan, berkorban bukan hal yang wajib, walakinnaha syiarun min sya'airil Islam, tapi ibadah ini merupakan syiar di antara syiar-syiar Islam. Yang terakhir, di antara hikmah mungkin yang bisa kita sebut kenapa kita dianjurkan berkorban, selain untuk meneladani dua nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad dan juga Nabi Ibrahim, untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Yang ketiga, untuk membuktikan syukur kita kepada Allah. Yang keempat, dengan berkorban kita bisa berbagi dengan kaum fakir miskin dari umat manusia. Karena itu Allah menyebutkan agar mereka bisa memakannya dan membaginya kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan. Inilah mungkin hikmah di mana kita diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya untuk berkurban di hari Adha, di yaum Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita sehingga kita bisa memetik dari hikmah syariatkannya kurban, ibadah kurban di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.